Oke semuanya, kembali lagi sama Wom2 di sini. Pada video kali ini tentunya kita akan ngelanjutin alur cerita dari anime yang membuat kita semua berharap jadi MC Normis, tapi nyatanya malah jadi NPC Wibu Nolep. Tapi sebelum kita mulai videonya, mari kita baca komentar buat jadi penyemangat kita semua. Dari Raka Aditya Pratama, "Anyir, no money no life. Ibarat gini, lu punya duit, lu bisa beli action figure. Wibu!" Emang gitu kok guys. Gua sih mendahulukan hobi dulu ya. Kalau cewek mau bisa belakangan. So, tanpa berlama-lama lagi, inilah dia Eiyuu Kyoshitsu episode ke-11. Scene dilanjutkan dari Blade yang baru aja ngajarin Dragon Smash pada Clay. Tak lama setelahnya, Sophie datang menghampiri mereka bertiga. Clay dan Kasim kemudian mengajaknya buat mencoba teknik Dragon Smash juga. Akan tetapi, Blade sepertinya menyadari ada sesuatu yang aneh dari diri Sophie saat ini. Di tengah Kasim dan Clay yang agak memaksanya, secara tidak terduga ini yang terjadi. Usai menghancurkan target sasarannya, Kasim dan Clay pun langsung memuji kehebatan Sophie barusan. Namun secara tiba-tiba, sontak para bestie pun terkejut karena di hadapan mereka saat ini ada dua Sophie yang hanya berbeda senjata saja. Merasa terpojokan, Sophie Pedang memutuskan buat kabur dari sana. Scene berpindah memperlihatkan Sophie Pedang yang baru aja sampai di suatu gudang terbengkalai. Di dalam, kita semua akan diperlihatkan satu hal yang agak mengejutkan. Entah siapa mereka semua, tapi yang jelas, kelimanya memiliki wujud yang menyerupai Sophie yang kita tahu. Setelah memberikan laporan, Sophie Pedang yang emosi sama ucapan Sophie suram, langsung meminta Sophie bocil buat menyerangnya. Mungkin biar lebih mudah, bakal gue reveal namanya satu persatu. Sophie Pedang bernama Un, Sophie Wajah Galak bernama Deux, Sophie Suram bernama Troa, Sophie Ganjen bernama Katre, dan Sophie Bocil bernama Sangku. Karena agak sulit buat memberitahukan laporannya secara rinci, Katre pun memiliki ide biar lebih mudah. Wadidaw, sungguh cara berkomunikasi yang sangat menarik. Gue juga pengen sih. Setelah mentransfer semua informasi yang ada, seketika itu pula mereka langsung mempertanyakan apa yang Un lakukan di sana. Un pun menjawab bahwa ia sedang mengajari mereka berempat teknik yang baru ia dapatkan tadi. Di keesokan harinya, nampaklah Sophie Ori yang lagi petangkringan di atas genteng sekolahan, seolah sedang mengawasi sesuatu. Di sisi lain, terlihat Jessica yang baru selesai mereload sesuatu ke dalam kipasnya. Yang ternyata Blade yang gak paham apa yang baru aja terjadi pun langsung diomeli sama Eliza. Karena benda yang dirilet Jessica tadi adalah sebuah cartridge dengan energi murni di dalamnya. Yang mana fungsinya adalah menyimpan sejumlah energi dan dapat dikeluarkan kapanpun mereka mau. Tak lama setelah itu, Sophie pengguna sabit alias Katre datang dan langsung dihampiri sama Blade. Wow, udah aku duga Katre itu ganas sih, tapi gak nyangka sampai ngajak hasil lolean. Karena gak dibolehin, Katre pun minta izin buat mengalahkannya saja. Jujur aja nih ya, gue langsung salvo pas dia desah. Biar gue ulang buat kalian, oke? Blade yang diomelin sama Katre pun merasa ia gak bisa cuma diem saja. Karena kalau begitu, ia pasti akan langsung modern begitu aja. Akan tetapi, secara tiba-tiba ini dilakukan sama Katre. Tak lama setelah merayu Blade dengan cara itu, secara tiba-tiba Sophie Ori muncul dan langsung emosi dikala ngeliat tangan Blade yang nempel di buah surganya Katre. Seperginya Katre dari sana, rupanya Katre adalah orang keempat yang mencoba menyerang Blade saat ini. Karena yang pertama adalah Un si Sophie Pedang, yang kedua Deux si Sophie Gada, dan yang ketiga adalah Troa si Sophie Tombak.
Singkat cerita, Sophie harus dibuat terkejut sampai terjatuh karena Ernest dan para bestie yang baru menyadari niat jahat para Sophie KW. Di sore harinya, Shin kembali memperlihatkan keempat Sophie KW yang lagi ditertawakan sama Sanku. Dan berkat informasi dari Katre yang merasa Blade tak mungkin bisa memudarkan mereka, itu berarti mereka berlima masih memiliki kesempatan besar untuk memudarkannya. Tak lama kemudian mereka berlima dipanggil oleh sosok ilmuwan yang sepertinya menjadi dalang di balik bangkitnya kelima Sophie KW ini. Dan dia jugalah yang memberi perintah untuk segera memudarkan Blade secepat mungkin. Singkat waktu, di saat Sophie Ori yang baru aja masuk ke kamar Blade, dirinya harus dibuat terkejut oleh kemunculan entitas goblin di balik selimutnya. Setelah sedikit berbincang, Iona mengaku dirinya akan menjaga Blade sampai kapanpun. Sophie yang mendengarnya merasa juga akan melakukannya, namun dengan caranya sendiri. Rupanya, Sophie Ori telah merasakan kedatangan Un di depan asrama. Setelah saling beradu nasib, diketok oleh para Sophie KW yang tak mungkin bisa disandingkan dengan yang Ori. Karena mereka adalah eksperimen hero buatan yang tidak sempurna sama sekali. Dan karena hal itu jugalah, waktu hidup yang mereka miliki tidaklah banyak sama sekali. Obrolan mereka pun diakhiri dengan keduanya yang bersiap untuk saling adu mekanik. Meskipun dapat menang EZ, namun Sophie Ori merasa gak bisa memudarkannya karena mau bagaimanapun, Un dan yang lain sudah seperti adik-adiknya. Keesokan harinya, nampaklah Blade dan para bestie yang lagi bersiap untuk menghadapi Sanku si Sophie bocil di dunia virtual. Berkat kepolosannya, mereka mampu mendapatkan sedikit informasi soal jumlah Sophie KW yang memang hanya 5 orang saja. Udah gitu, Sophie bocil yang mudah ditipu ini pun berakhir dengan percaya bahwa Blade dan para bestie telah melupakan semua ucapannya tadi. Setelah itu, Blade dan para bestie harus lari dari kejaran Sanku. Namun naas di sini Blade yang lengah harus mengalami kekalahan di dunia virtual untuk pertama kalinya. Dan ternyata kekalahan itu termasuk dalam rencana mereka semua. Karena sepertinya Sanku percaya Blade telah modiar dan langsung ngacir pergi dari sana. Berharap Sanku dan para Sophie KW akan menyadarinya, namun tentu aja plotnya gak mungkin kayak gitu. Di tengah Blade dan Iona yang lagi kabur dari kejaran Sanku, nampaknya Deox yang muncul secara tiba-tiba dan langsung join dengan Sanku mengejar mereka berdua. Dan rupanya pengejaran itu memang sudah direncanakan sebelumnya. Demi bisa memancing mereka berdua, Iona meminta izin untuk menggunakan senjata rahasianya. Setelah terpancing, nampaklah Ernest dan para bestie NPC yang baru selesai merapal sihir gabungan mereka. Setelah diberi tanda untuk menembak, seketika itu pula ini yang terjadi. Meski mampu mengempaskan Deox, namun Sanku masih ada dan bersiap menerjang Ernest. Yang untungnya di sini, Blade muncul tepat waktu dan membuat Ernest terkejut karena Blade ternyata bisa memakai sihir. Di tengah kondisi yang kurang baik, Deox dan Sanku nampak memaksakan diri untuk mengeluarkan ulti gabungan mereka. Hingga pada akhirnya, dengan cepat ulti Black Hole mereka pun mulai menghisap banyak benda masuk ke dalamnya. Para bestie NPC pun tak luput dari hisapan yang terjadi. Yang untungnya Blade masih sempat menyelamatkan mereka berdua. Namun karena terlalu dahsyat, mereka jadi sulit buat melakukan tindakan. Namun sesaat kemudian Sophie muncul dan langsung menghentikan aksi Deox dan juga Sanku. Bersama dengan Blade yang baru aja nyelamatin Sophie, Un dan kedua saudarinya datang untuk menolong Deox dan juga Sanku yang sedang tidak sadarkan diri. Scene berlanjut di rumah sakit. Nampaknya Sophie lagi dirawat sembari ditemani sama Blade. Setelah terbangun, Sophie yang diberi potongan apel berbentuk kelinci pun nampak bahagia. Namun ia akan semakin bahagia kalau pisau yang digunakan sama Blade bukanlah pedang segede gaban.
Setelah itu, Sophie diminta buat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, langsung memberitahukan bahwa kelima Sophie KW itu dan hanya dimasukkan logam Hironium dalam skala kecil yang dimaksudkan hanya untuk melenyapkan sang hero. Setelah memberitahukan semua isi pikirannya, Sophie pun terkejut karena Blade yang juga ingin berteman dengan mereka berlima. Jelas Sophie pun langsung menentangnya karena tujuan mereka berlima adalah melenyapkan Blade tanpa terkecuali. Meski sangat menyedihkan, tapi fakta bahwa kelimanya tak bisa membantah perintah pencipta mereka jelas membuat Sophie menangisi nasib kelima saudarinya itu. Di tengah malam, nampaklah Blade yang lagi tidur, namun tanpa ia sadari Sophie telah hilang entah kemana. Dan berakhirlah alur cerita anime kelas pahlawan episode ke-11. Untuk sesi baca komentar kali ini, gue cuma akan bacain satu komentar yang sebenarnya dari dulu banyak banget yang nanyain. Mungkin ada yang punya pertanyaan yang sama kayak Henze Art ini. Bang, kenapa nama channel lu itu Wibu Asal Main? Gini guys, sedari SMA gue nyadar gue itu wibu. Nah, sewaktu mau nge-YouTube waktu zamannya kuliah, pas milih nama, gue pengen aja gitu ada nama wibunya di dalamnya. Terus, asal mainnya ini, karena sifat gue dulu itu ngasal banget mainnya, ngasal banget juga ngeditnya, dan pasti juga ngasal di setiap tempat ya, mungkin ya. Dan terlahiran nama Wibu Asal Main, yang sekarang jadi WOM 2 sih tapi ya. Kenapa ada angka 2-nya? Ya karena emang ada angka 1-nya. Cek aja channel ini, Wibu Asal Main. Lihat video gue yang agak lama, dari 708 video, sekitar 500-an lebih, itu konten review game. Dan ya kenapa gue pindah jalur dari gaming ke anime, bakal gue bahas kalau kalian penasaran. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode terakhir minggu depan. Bye bye.